Selamat pagi sahabat Sabda Hidup yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Frater Jimmy dalam permenungan pagi ini, Jumat 29 Mei 2020 dalam Pekan Paskah yang ke-7. Permenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Mari kita hening sejenak. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam Injil pada hari ini yang barusan saja kita dengar bersama, Yesus memberi pertanyaan kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan ini dilontarkan tidak hanya sekali, tetapi sampai 3 kali. Pertanyaan pertama, Petrus menjawab dengan mantap, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Pertanyaan kedua juga dijawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Ketika Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, disebutkan di sana, maka sedihlah hatinya. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kita juga harus memposisikan diri kita pada posisi Petrus. Apa jawaban yang akan kita berikan kalau Tuhan bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Apakah kita berani dengan mantap mengatakan, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau"? Kemudian Yesus bertanya lagi, "Apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan yang terus-menerus diulang. Pertanyaan ini menuntut jawaban
yang pasti. Dalam permenungan saya pribadi, kasih merupakan sikap yang paling membutuhkan perjuangan besar dalam menghidupinya. Contohnya, sahabat Sabda Hidup yang saat ini sudah membina bahtera rumah tangga. Janji perkawinan suci yang dihidupi, yang diucapkan di depan altar suci, yaitu janji kesetiaan. Maukah engkau setia kepada pasanganmu satu sama lain, di dalam suka maupun duka, di waktu sehat maupun sakit, saat untung maupun malam? Pertanyaan kesiapsediaan kita untuk berpegang teguh pada janji yang kita ucapkan. Tidak hanya setia pada saat kita bahagia, tidak saat kita merasa hidup kita sedang beruntung, tidak juga setia hanya saat kita sehat. Akan tetapi di sana justru kita dituntut. Saat engkau sakit atau saat pasanganmu sakit, apakah kamu juga masih setia? Apakah kamu masih berjuang untuk menghidupi kasih yang telah kau janjikan? Demikian pun dalam keziarahan iman kita. Beriman kepada Kristus tentu membutuhkan sikap yang totalitas. Saat saya sedang bahagia, saya beriman dengan penuh. Demikian pun saat saya sedang sedih, saya juga tetap beriman secara penuh. Saat saya sedang sehat, saya masih bisa pergi ke gereja, saya beriman secara penuh. Saat saya di mana saya harus terbaring, saya tidak bisa pergi ke gereja, apakah di sana iman saya juga masih penuh? Pertanyaan ini kiranya menjadi poin permenungan kita pada hari ini. Beriman kepada Kristus akan mendapati tantangan pada saat kita berada di masa yang sulit dalam kehidupan kita. Untuk menerima kebahagiaan tentu tidak butuh waktu yang lama. Akan tetapi untuk menerima peristiwa duka, kesedihan, sakit, dan derita butuh waktu yang lama dan membutuhkan kesiapan mental batin kita untuk mampu menerimanya dengan sepenuh hati. Justru dalam peristiwa-peristiwa sulit seperti ini, iman kita diuji. Iman kita semakin dimurnikan. Apakah saya, Anda, dan kita semua sungguh membuka diri terhadap setiap pergumulan di hidup kita? Ataukah sebaliknya, kita justru menghabiskan waktu kita hanya dengan berkeluh kesah dengan segala penderitaan, cobaan, dan ujian hidup? Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk mari kita tingkatkan rasa bersyukur dalam diri kita. Karena tanpa kita tahu apa itu sakit, apa itu derita, apa itu cobaan di hidup yang serba sulit, kita tidak pernah tahu sehat itu seperti apa, bahagia tertawa itu seperti apa. Maka sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam permenungan ini mari kita masuk pada permenungan pribadi yang lebih mendalam. Kita telisiki batin kita. Apakah selama ini saya sudah berjuang dengan sungguh
untuk menghidupi kesetiaan hidup beriman saya. Saat ini ketika kita masih sehat, tentu kita sedikit lebih mudah untuk mengatakan, ya Tuhan, saya setia untuk mengimani Engkau, saya setia mengasihi Engkau. Tetapi jika esok hari, lusa, atau entah kapanpun rambut kita sudah memutih, tenaga kita sudah letih, dan kita mulai tidak berdaya lagi, apakah janji kesetiaan ini masih tetap sama dengan hari ini ketika kita masih sehat, rambut kita masih hitam, tenaga kita masih kuat? Maka mari kita senantiasa bawa semua pergumulan hidup kita, semua perjuangan iman kita di dalam doa, sebagaimana Yesus yang telah meneladankan kepada kita semua sikap doa yang baik. Saya yakin dan percaya bahwa doa mengubah segalanya. Doa memberikan daya yang tidak terhitung besarnya bagi hidup kita. Jika kita hanya mengandalkan tenaga daging kita yang lemah ini dalam mengatasi dan menjalani kehidupan kita, maka ketika daging kita ini tidak lagi berdaya, tidak lagi kuat dan sehat, maka kita tidak memiliki sumber daya lagi. Tetapi apabila kita senantiasa mengandalkan doa sebagai sumber daya kekuatan utama yang kita miliki, maka kendati pun tubuh kita yang lemah ini esok maupun lusa, apabila sudah tidak berdaya lagi, kita masih memiliki daya yang menopang hidup kita. Maukah saya, Anda, dan kita semua senantiasa dari hari ke hari dengan mantap mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Maka ya Tuhan, berikanlah aku rahmat, daya kemampuan untuk berjuang, menghidupi kesetiaan janji imanku sepanjang peziarahan hidupku. Semoga permenungan ini membantu kita masuk pada permenungan pribadi yang lebih mendalam, agar kehidupan beriman kita dari hari ke hari semakin mantap. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan Allah menyertai hidup kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.